Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Ya, langsung saja. Fungsi kuadrat yang pertama pengertiannya. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Untuk bentuk umumnya, kalian perhatikan, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Jadi a ini tidak boleh 0. Ya. Contoh, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15. Yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1. Sekarang coba kita identifikasi mana a, b, dan c-nya. Kalian perhatikan, bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c. A adalah koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. A, b, c ini adalah merupakan suatu bilangan. Ya. A, koefisien dari x kuadrat. Kalau tidak ditulis, maka 1. B, B-nya berapa? B-nya adalah negatif 8. C, C-nya adalah 15. Cukup jelas ya? Sekarang yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1, A-nya berapa? A adalah koefisien dari x kuadrat, A-nya yaitu 2. B yaitu koefisien dari x, yaitu 3. Dan C adalah konstanta atau yang tidak mempunyai variabel, yaitu negatif 1. Cukup jelas ya? Sekarang kita menyusun sketsa grafik fungsi kuadrat. Maaf, terbalik. Menyusun sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini kita lukis grafiknya. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x, maka fx sama dengan y sama dengan 0. Ya. Sumbu x, sumbu y di sini adalah pada bidang koordinat kartesius, di mana yang horizontal atau mendatar adalah sumbu x dan yang vertikal adalah sumbu y. Sekali lagi, langkah yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu x, maka fx sama dengan y sama dengan 0. Sehingga nanti didapatkan titik yaitu x1,0 dan x2,0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y, maka x-nya 0. Sehingga kita dapatkan titik 0, y. Yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri dituliskan dengan xp atau x puncak, yaitu negatif b per 2a. B dan a ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari a, b, c ini. Ya. Berikutnya, kita menentukan titik puncak. Titik puncak yaitu x puncak, y puncak, di mana x puncaknya tadi diperoleh dari sumbu simetri, sedangkan y puncaknya adalah negatif dari diskriminan per 4a, di mana diskriminan adalah b kuadrat dikurangi 4c. Sehingga YP bisa kita tuliskan, atau YP sama dengan negatif dari b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Setelah kita dapatkan semua titik-titiknya, sekarang langkah yang kelima yaitu menempatkan titik-titik yang diperoleh pada bidang koordinat kartesius dan menghubungkannya. Langsung saja kita aplikasikan pada sebuah soal. Soalnya yaitu lukislah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12. Kita selesaikan. Yang diketahui yaitu fungsi kuadratnya, yaitu x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12. Kita identifikasi dulu a, b, dan c-nya. A-nya berapa? A adalah angka atau bilangan di depan x kuadrat. Kalau koefisien dari x kuadrat itu karena tidak ditulis, kita tulis 1. Koefisien dari x yaitu negatif 8. Sedangkan konstanta atau yang tidak mempunyai variabel yaitu berapa? 12. Nah, sekarang kita tentukan sketsanya dengan langkah-langkah yang sama seperti yang sudah saya tuliskan tadi, mulai dari langkah yang pertama sampai langkah yang kelima. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x, maka fx sama dengan y sama dengan 0. Kita tuliskan dulu fx-nya, yaitu fungsinya tadi x kuadrat dikurangi 8x tambah 12. Di mana fx-nya adalah 0, berarti fx kita ganti 0. 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 8x tambah 12. Sekarang kita menentukan nilainya dengan cara
Kita lanjutkan ya, kita faktorkan. Caranya adalah dilihat x kuadrat dikurangi 8x tambah 12. X kuadrat itu x dikali x. Sekarang kita perhatikan yang paling belakang. Yang paling belakang adalah positif 12. Positif itu diperoleh dari perkalian antara positif kali positif atau negatif kali negatif. Kita lihat yang tengah. Kalau yang tengah negatif berarti nanti sama-sama negatif. Saya ulang. X kuadrat adalah x kali x. Yang paling belakang positif 12. Positif ini perkalian antara positif kali positif atau negatif kali negatif. Kalau yang tengah negatif berarti nanti sama-sama negatif. Sekarang 12 ini faktornya berapa saja? 12 itu bisa 12 kali 1. Bisa 2 kali 6. Sekali lagi 12 itu bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Ya sekiranya kita tambahkan dapat negatif 8 yaitu negatif 2 kali dan negatif 6. Jadi bagaimana? X kuadrat x kali x, positif 12, positif itu bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Kalau yang tengah negatif berarti sama-sama negatif. Berapa kali berapa dapat 12, yang kalau kita tambahkan dapat negatif 8, yaitu negatif 2 dan negatif 6. Berikutnya, x dikurangi 2 sama dengan 0, atau x dikurangi 6 sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena ini tadi adalah bentuk perkalian dan hasilnya 0. Apabila dua bilangan dikalikan dan hasilnya 0, maka salah satunya atau kedua-duanya itu 0. Ya. X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya berapa? Negatif 2 dipindah ke kanan jadi positif 2. X dikurangi 6 sama dengan 0. Negatif 6 dipindah ke ruas kanan jadi positif 6. Ya. Sehingga didapatkan titik yaitu 2,0 dan 6,0. Seperti langkah yang pertama tadi mendapatkan X1,0 dan X2,0. Sekarang yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0. Kita tuliskan fungsinya yaitu X sama dengan X kuadrat dikurangi 8X tambah 12. F-nya F0, X-nya kita ganti dengan 0. Berarti tiap ada X kita ganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 ditambah 12. 0 kuadrat 0 dikurangi 8 kali 0 juga 0 ditambah 12. Maka F0 sama dengan 12 sehingga kita dapatkan titik yaitu 0,12. Ya. Sekarang yang berikutnya yaitu menentukan sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri yaitu XB sama dengan negatif B per 2A. Tadi B-nya berapa? Kita masukkan. Tadi B-nya negatif 8 dan A-nya 1. Berarti negatif B-nya negatif 8 per 2 kali A-nya 1. Negatif dari negatif 8, dapatnya positif 8, bagi 2 kali 1 itu 2, maka kita dapatkan nilainya 4. Cukup jelas? Sekarang kita menentukan titik puncak XP, YP. XP-nya sudah kita dapatkan lewat sumbu simetri, tinggal kita tentukan YP. Tadi kita peroleh A-nya 1, B-nya negatif 8, C-nya 12. Kita masukkan. YP yaitu negatif dari B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita masukkan ya. B-nya tadi yaitu negatif 8, kita kuadratkan. Kurangi 4 kali A-nya 1, kali C-nya 12 per 4A, A-nya 1. Berikutnya,
Negatif 8 dikuadratkan, yaitu positif 64. Ingat, semua bilangan kalau dikuadratkan, hasilnya adalah positif. 4 kali 1 kali 12, yaitu 48 per 4 kali 1. 4 kali 1 itu 4. Negatif dari 64 dikurangi 48, 64 dikurangi 48 berapa? 16 ya. Per 4, maka kita dapatkan yaitu YP-nya adalah negatif 16 bagi 4, negatif 4. Sehingga kita dapatkan titik XP, YP-nya. XP-nya tadi 4, dan YP-nya negatif 4. Maka titiknya 4, negatif 4. Sekarang berarti kita sudah mendapatkan beberapa titik, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 4 titik ini sekarang kita letakkan di bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius itu yang mendatar adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Kita letakkan titiknya. Yang pertama yaitu titik 2,0 dan 6,0. 2,0. X-nya di 2, Y-nya di 0. Berarti di sini ya. Kita letakkan titik. Di sini. Dan di 6. Ini ya. Berikutnya, titik berikutnya yaitu 0,12. Ya, maka X-nya di 0 dan Y-nya di 12. Kita masukkan. Sekarang satu titik lagi yaitu 4, negatif 4. X-nya di 4 dan Y-nya di negatif 4. X-nya di 4. 1, 2, 3, 4. Kita hubungkan ya. Y-nya di negatif 4. Maka ada di sini. X4. Ya. Kita lukis. Nah, titiknya kita letakkan sini. Sekarang kita sudah dapatkan 4 titik, maka sekarang kita hubungkan. Ya. Kita hubungkan